Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 pada LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya dibersamai oleh Bapak Muhammad Asrianto sebagai dosen pembimbing dan Bapak Muhammad Akbar sebagai guru pamong. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan atau menampilkan video hasil peer teaching yang saya lakukan kemarin. Bapak dan Ibu guru hebat, berikut videonya dan selamat menyaksikan. We move to the next presenter, Pak Faisal. Tapi Pak Faisal, iya. Oke, it's my turn. Saya hidupkan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. How are you today? I am Fine, sir. How about you? I'm fine, good, thank you. Oke, hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Kita akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Saya share screen dulu. Okay, sir. Ready? Yeah, Oke. ready, sir. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang descriptive text, Bapak akan absen terlebih dahulu. Please listen to your name. I will call the roll. Amiruddin, Yes, sir. Luna Maya, Yes, sir. Ariel Tatum. Yes, sir. Okay, I think you are Ada always di Pak Tato. Saya yakin kalian semua selalu bersama saya hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke our main material today, saya mau kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional sebagai bentuk nasionalisme kita yang masih membara dalam diri kita. Mungkin salah satu dari kalian bisa memimpin. Ibu Kurniati, silakan dipimpin teman-temannya. Kita semua membaca, menyanyikan lagu wajib nasional, boleh padamu negeri. Oke, terima kasih Kurniati. Selanjutnya saya akan memberikan ice briefing terlebih dahulu kepada kita semua karena saya melihat semuanya sudah kurang bersemangat karena ini sudah jam-jam krusial sebenarnya, jam-jam untuk jam-jam makan, setelah jam istirahat itu jam-jam krusial sebenarnya. Oke. Jadi saya akan melatih konsentrasi anak-anakku sekalian terkait apa yang Anda lihat dan apa yang Anda dengar. Seperti itu. Perhatikan baik-baik. Follow my instruction. Jadi tugas anak-anakku sekalian adalah mengikuti instruksi saya, instruksi berdasarkan ucapan. Jadi jangan mengikuti apa yang anak-anakku sekalian lihat. Jelas ya sampai sini instruksinya? Jelas? Anak-anakku sekalian? Ya. Jadi ikuti apa yang saya ucapkan, jangan ikuti apa yang Anda lihat. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Saya akan gunakan ice breaking klasik, tapi kemudian saya modifikasi sedikit. Ya, jadi kita akan menggunakan seputar area kepala saja, terdiri dari forehead, head, ear, nose, mouth, cheek, face, dan seterusnya, termasuk juga eyes, seperti itu. Jadi ingat, ikuti apa yang Anda dengar, bukan ikuti apa yang Anda lihat, seperti itu. Okay, everybody, are you ready? Yes, sir. Okay. Touch your head.
Marfet sudah lapar. Yang salah, there will be a punishment. Nanti akan ada hukuman. Hukumannya itu berupa sing a song, menyanyikan sebuah lagu seperti itu. Oke, ingat, harus konsentrasi penuh. Oke, touch your nose. Touch your lips. Oke, good. Terima kasih anak-anakku sekalian. Saya kira kalian luar biasa hari ini. Oke, baik. Baik, sebagai tujuan pembelajaran, sebelum kita melangkah ke main materi kita hari ini, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini. Jadi di kompetensi dasarnya, anak-anakku sekalian, kita akan mengidentifikasi, kemudian akan membuat seperti itu. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya, anak-anakku sekalian akan mengidentifikasi, kemudian menganalisis. Setelah melakukan kedua step tersebut, anak-anakku sekalian akan membuat sebuah teks deskriptif menggunakan nanti, karena kita akan dibantu media word all pada pembelajaran kali ini, atau dinding bergambar seperti itu. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita, bagaimana anak-anakku sekalian bergeser di slide-nya. Yes, sir. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengidentifikasi, kemudian menganalisis makna dalam teks deskriptif, tulisan maupun tulisan sederhana tentang binatang. Kemudian setelah kita menulis, kita di pertemuan ini juga akan membuat sebuah teks deskriptif tulisan sederhana tentang binatang. Seperti ini, itu anak-anakku sekalian. Baik, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya akan menunjukkan sebuah video. Kemudian sebentar anak-anakku sekalian akan saya tanya, what's on your mind? Apa yang terlintas dalam pikiran? Apa yang kalian pikirkan setelah melihat tayangan ini? That is Oke. Terus lanjut, saya ingin bertanya ke Marfet dulu. Marfet, Iya, Pak. apa in the video, what's in your mind? Apa yang terlintas dalam pikiran Marfet setelah melihat tayangan video tersebut? Ini binatang buas, Pak. Menyeramkan sekali. Oke. Wild animal, binatang liar atau binatang buas. Iya. Bagaimana dengan Amiruddin? Iya, Pak. Apa kira-kira yang terlintas dalam pikiran Amiruddin setelah melihat tayangan tadi? Pak. Ya, besarkan suaranya, Amir, sama ketika Anda ketawa di kelas. Oke, Kurniati, apa yang terlintas dalam pikiran Kurniati setelah melihat tayangan tadi? punya rambut, bulu yang lebat, Oke, hidungnya, ya. Ya, anak-anakku sekalian, video ini adalah merupakan pengantar tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, today we are going to study about descriptive text. Jadi kita akan belajar hari ini tentang descriptive text, especially in describing animal. Spesial untuk mendeskripsikan sebuah binatang. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mendeskripsikan sebuah binatang yang dijuluki King of the Jungle. Tahu King of the Jungle kalian? Apa itu? Mana Samsullah? Sholat, Pak. Sholat Ki mungkin, Pak. Samsullah. Sholat, Ki, Pak. Masih sholat, Pak. Belum masuk. Baik. Ada tujuan pembelajaran seperti Bapak sampaikan tadi, anak-anakku sekalian akan mencoba mengetahui mulai dari maknanya, fungsi sosialnya, kemudian struktur teks, dan unsur kebahasaan dari deskriptif teks itu sendiri. Anak-anakku sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa deskripsi atau teks deskripsi itu adalah teks yang berisi gambaran suatu objek
baik itu tentang orang, tempat, peristiwa maupun binatang. Itu yang dimaksud dengan teks deskripsi. Kemudian fungsi sosialnya adalah dari teks deskriptif ini untuk mendeskripsikan atau menggambarkan orang, tempat, hewan ataupun benda tertentu. Kemudian struktur teksnya adalah yang pertama identification, gambaran umum tentang suatu topik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek seperti itu. Kemudian description, penjelasan tentang ciri khusus suatu benda, termasuk hewan seperti itu. Jadi kita akan berbicara sebentar tentang sebuah ciri-ciri benda. Itu adalah merupakan struktur teks dari teks deskriptif itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dari teks deskriptif adalah seperti yang kita saksikan menggunakan simple present. Jadi ada beberapa komponen yang kita akan bahas lebih jauh ketika kita berbicara tentang teks deskriptif. Oke, ini Bapak akan memberikan sebuah cerita singkat tentang teks deskriptif. Dalam teks deskriptif ini, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita akan berbicara tentang lion atau singa. Anandaku sekalian, saya akan bagikan, Bapak akan bagikan sebuah paper atau kertas. Silahkan Anandaku sekalian tulis kosakata yang Anandaku sekalian belum tahu. Jadi yang kalian semua tidak tahu, berdasarkan dengan teks yang Bapak tampilkan ini, tulis beberapa kata, satu orang mungkin satu atau dua kosakata seperti itu. Nanti sebentar Bapak akan kelompokkan kalian untuk mengidentifikasi kemudian menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif itu sendiri. Oke? Oke. Instruksinya yang penting adalah anak-anakku sekalian harus menulis atau mendesain tulisan itu kemudian kita tempel di dinding. Itu nantinya akan membantu kita untuk menyusun sebuah teks deskriptif tentang hewan sebentar di akhir pembelajaran kita. Oke? Jadi desain secantik dan sebagus mungkin. Oke, selanjutnya, karena kita sudah menempel dinding, tugas selanjutnya ini adalah merupakan worksheet kalian. Worksheet pertama kalian adalah you have to answer the questions based on the text. Kalian akan menjawab 5 pertanyaan berdasarkan dari teks. Ingat, kelompok pertama tadi begitu sudah saya bagikan kelompoknya. Kelompok pertama wajib menjawab nomor 1. Kelompok kedua menjawab pertanyaan nomor 2. Kelompok ketiga menjawab pertanyaan nomor 3 dan kelompok 4 menjawab pertanyaan nomor 4 dan begitu pun seterusnya. Oke, sekarang saya akan cek dulu untuk kelompok pertama yang beranggotakan tadi Amiruddin dulu namanya dan Saskia Gotik. Kemudian kelompok ya, kelompok 1 itu. Kelompok 2 Pak Marfet, Ariel Tatum dan siapa yang Yanti ya? Ariel Tatum. Kiran Sungkar, Pak. Yes, Oke, kelompok 1 perhatikan. Kelompok 1, tolong bacakan dulu Amiruddin. Pertanyaannya tolong bacakan dulu. Yes, sir. Number 1, Yeah. how many large animal does a lion usually kill for food in 1 year? Oke, bagus. Berapa banyak binatang besar yang biasanya seekor singa bunuh untuk makan dalam 1 tahun? Oke, silakan dijawab. Kelompok 1, berdasarkan dengan paragraf yang saya kasih tadi. Oke, bagus sekali. Jawaban dari kelompok 1 bahwa one lion usually kill between 10 and 20 large animals in 1 year. Jadi biasanya seekor singa akan membunuh 1 sampai 20 hewan besar dalam 1 tahun untuk bertahan hidup seperti itu. Oke, kelompok 2. Marfet, baca nomor 2. When did 2 lions kill and eat over 100 people and where? Oke, di mana 2 ekor singa membunuh dan memakan lebih dari 100 orang dan di mana? Silakan dijawab.
Oke, that's right. Bagus sekali jawabannya Marset ini, luar biasa. Berarti kalian Thank you, kerjasamanya, sir. kolaborasinya berjalan dengan baik di grup masing-masing. Oke, anakku sekalian, demikian tadi jawaban-jawaban setiap kelompok dan alhamdulillah kalian sangat luar biasa. Kalian begitu memahami makna dari tes deskriptif yang saya berikan tadi. Selanjutnya kita akan melangkah ke worksheet yang kedua tentang menganalisis. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, dalam cerita itu ada beberapa teks yang menuntut anandaku sekalian untuk menganalisis kira-kira apa jawaban yang paling tepat dari pertanyaan-pertanyaan yang saya munculkan ini. Oke, untuk kelompok pertama, male lion, bla bla bla. Singa jantan itu titik-titik. Bagaimana Musda Surya? Yes, sir. Jawaban yang benar. Bang? Oke, benar sekali apa tadi yang disampaikan oleh Musda Surya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Oke. Pada tugas terakhir dari anandaku sekalian, setelah kalian mengidentifikasi dan menganalisis, tugas terakhirnya adalah kalian setiap kelompok akan mengerjakan satu, kalian akan saya suruh menyusun atau melengkapi tes deskriptif yang saya tampilkan ini berdasarkan kata-kata yang sudah saya siapkan. Setelah kalian lengkapi, kalian juga akan membuat sebuah teks sederhana tentang deskripsi animal. Kalian boleh memilih hewan peliharaan Anda masing-masing di rumah. Ingat, kalian bekerja secara kelompok, tapi mengumpulkannya harus individually atau secara individu. Seperti itu anandaku sekalian. Oke, jelas tugasnya? Jelas, Pak. Oke. Sebelum kita Jelas, selesai dalam pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya, adakah di antara anandaku sekalian yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Luna Maya. Iya, Luna Maya bagus sekali. Bahwa kita mempelajari hari ini teks deskriptif tentang binatang. Teks deskriptif tentang binatang. Dalam hal ini, we talk about lion. Kita berbicara tentang singa. Oke, the next question is, dalam pembelajaran tadi, kira-kira apa yang kesulitan apa yang Ariel Tatum hadapi dalam pembelajaran tadi? Oke, silakan. Sudah ada real tatum, Pak. Itu Pak Syamsullah. Oh iya. Ya memang dalam memahami sebuah teks yang menjadi kesusahan kita itu adalah vocabulary. Vocabulary kita yang agak kurang. Itulah tujuan Bapak tadi, menyuruh kalian menulis semua kosakata yang belum diketahui kemudian ditempel. Gunakan kosakata itu untuk mengerjakan tugas yang tadi saya kasih untuk membuat short sentence about animal. Oke, anandaku sekalian. Dan pertanyaan terakhir, how do you feel in learning process today? Bagaimana perasaanmu tentang Senang, Pak. hari ini? Senang, Oke. Pak. Senang banget, Pak. I'm happy, Oke. sir. Many Oke, artists thank you very in much. our class. Oke, saya persilahkan kepada Luna Maya untuk menutup pertemuan kita kali ini dengan memimpin doa. Oke. Oke, saya kira I think enough for today. Thank you very much for your attention and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir.